Saya terpanggil untuk mendapatkan hidayah memeluk agama Islam itu ketika saya masih kecil, masih ke SMP, yang di masa itu masih indahnya bermain, indahnya bersama orang tua, karena kedekatan orang tua itu sangat dirindukan buat anak-anaknya. Ada beberapa hal yang menyebabkan saya memeluk agama Islam. Padahal orang tua saya itu adalah salah satu tokoh agama, menempati jabatan di salah satu gereja. Kami 7 bersaudara. Saya anak yang nomor 7. Kalau kami, orang Batak bilang, saya siap pudannya. Ada yang kebiasaan orang tua saya, laki-laki orang tua saya, ayah saya itu kan ngajar, pergi pagi, pulang sore, dan ibu saya pun jualan berdagang, nanti pergi pagi pulang sore. Apa yang dilakukan oleh orang tua saya itu menitipkan anaknya di tempat orang yang beragama Islam. Kenapa sama orang yang beragama Islam? Tentu adalah sebabnya, dan tidak mungkin lah, nggak masuk akal sepertinya kalau orang tua yang Kristen menitipkan anaknya di sama orang Islam. Tentu kan itu tidak mungkin kalau orang Islam itu baik dalam beragamanya. Banyak yang saya rasakan ketika sebelum Islam dulu. Saya dipilih oleh pihak gereja untuk memimpin liturgi. Ya maklumlah kalau bapak ibu yang hadir itu anak ustadz, biasanya kan kalau ada acara bapak ibu yang disuruh baca doa, tidak jauh beda dengan saya. Ketika saya memberanikan diri waktu kelas 2 SMP, ketika memberanikan diri untuk memeluk agama Islam, apa yang terjadi? Orang tua sangat marah, keluarga sangat marah, kakak marah betul, sampai mereka harus kurung saya. Kemudian karena usia yang masih relatif muda, upayalah untuk mengembalikan agama mereka kepada saya. Tapi upaya itu karena walaupun saya belum sholat, walaupun saya belum tahu mengaji tentunya, tapi yang saya lakukan tetap istiqomah terhadap ajaran yang saya pegang ini benar. Orang tua yang melakukan seperti itu saya anggap wajar. Kenapa? Tidak ada orang tua yang menganggap agamanya paling benar, anaknya keluar dari agamanya, itu tidak ada. Makanya mereka berupaya dengan sangat untuk mengembalikan saya kepada agama mereka. Saya harus lari-lari ke satu tempat ke tempat yang berikutnya hanya untuk mencari orang tua angkat. Satu ingatan yang paling ingat buat saya ketika saya bawa gombalan-gombalan, saya bawa kain satu tempat untuk menyatakan, ibu terima saya sebagai anak ibu, bu. Saya mu'alaf, saya keluar dari agama saya. Apa kata ibu tersebut? Ternyata banyak orang yang tidak respon, tapi dari sekian banyak tetap yakinlah ada yang meresponnya. Apa yang dilakukan orang tua terus menerus untuk mengajak saya untuk kembali kepada agamanya? Allah pernah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrik bi ma laisa laka bil fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ternyata yang namanya anak itu memang harus betul-betul mengabdi, walaupun agamanya apa, walaupun akidahnya apa. Karena nggak ada mantan orang tua, mantan istri kita, suami istri bisa cerai, tapi kalau anak nggak bisa keluar dari struktur kekeluargaan. Saya tetap lakukan komunikasi yang baik. Saya tidak mau berkata-kata yang kasar. Saya mau buktikan kalau mereka memang tidak mau diajak untuk beragama Islam, saya buktikan dengan akhlak saya. Saya datang kepadanya setiap bulan sekali, saya datang walaupun kuliah tanpa dibiayai. Saya mau buktikan kepada orang-orang Islam yang lain, saya mau buktikan kepada yang non-muslim lain bahwa yang mu'alaf saja pun bisa hidup. Apa yang saya lakukan kalau ketika tausiah, kalau datang ke sana, kalau berkunjung, saya tetap bawakan oleh-oleh buat mereka. Terakhir, ayat surah Luqman itu menyatakan bahwa benar terjadi bahwa orang tua mau menerima saya, orang tua mau menerima saya, ayah menerima saya, ibu menerima, semuanya menerima orang tua, nggak ada bedanya. Tapi memang akidah memang beda. Tapi itulah rencana yang Allah berikan kepada saya. Kemudian terus-terusan untuk mendekatkan diri satu tujuan. Tidak enaklah rasanya saya tausiah di satu tempat ke tempat yang lain, ngajak orang kafah dalam Islam, tapi orang tuanya sendiri tidak beragama Islam. Itu memang satu hal yang mengganjal. Sampai sewaktu-waktu orang tua saya dipanggil oleh Allah.
kedua-duanya orang tua dipanggil oleh Allah, dan meninggalnya berada dalam pangkuan saya, berada dalam pangkuan saya, berada dalam timang-timangan saya, dan maaf, biaya berobatan pun saya mengeluarkan. Ini saya membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Silahkan bergaul sama orang yang non muslim, tapi kalau udah menyangkut tentang akidah aja, baru lakum dinukum waliyadin. Di kebiasaan saya yang mu'alaf ini mengisi tausiah di satu tempat ke tempat berikutnya. Dari sinilah saya membina, dari sinilah saya mau menyampaikan kepada di tengah-tengah masyarakat, memberikan wawasan di tengah-tengah masyarakat. Kalau yang mu'alaf saja pun bisa baca Quran, maka yang muslim dari lahir pun harus lebih hebat dari itu. Kalau yang mu'alaf saja pun bisa menyampaikan satu ayat, muslim watawasau bil haq watawasau bisab, itu pasti janji Allah, itu pasti. Kalau ada bapak, misal ibu, kalau matanya ditutup, ada orang banyak matanya ditutup, kemudian bapak bersuruh di jalan 100 meter ke depan, tapi orang lain membinanya, kira-kira bapak sampai di satu tujuan itu jatuh atau tidak kalau matanya ditutup? Tentunya tidak jatuh. Nah, itu sama manusia aja kita bisa percaya, konon lagi sama Allah. Terkadang sama ayat-ayat Allah kurang akan hakul yakinnya. Mu'alaf, orang yang baru memeluk agama Islam, tidak harus meronta-ronta, tidak harus merintih. Walaupun dia dikeluarkan dari keluarganya, yakinlah, percayalah bahwa innallaha ma'ana, Allah ada bersama kita, dan Allah itu dekat bersama kita. Jadikan jalan hidup itu sebagai rintangan yang menuju kita menaiki tangga yang lebih tinggi, karena Allah tidak akan mau merubah nasib satu orang kalau orang itu tidak mau merubahnya. Allah tidak akan meninggikan iman satu orang kalau belum Allah uji atas keimanan.